Dan di ruang pertama di sini ada ruang Nusantara, di sini ada peta Nusantara. Dan di sebelah sini ada garis lintang, salah satu kota di Indonesia yang dilewati garis lintang atau garis khatulistiwa adalah kota Pontianak. Dan garis lintang ini membedakan iklim, ada tropis, subtropis, ada dingin. Dan juga ada garis bujur. Di sebelah sini ada garis bujur, ada satu. Di sebelah sini ada garis bujur juga. Garis bujur itu untuk membedakan waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dan di sini yang paling ini ada Malaka. Malaka sekarang adalah wilayah Malaysia. Dan Malaka dulu adalah wilayah Nusantara atau Indonesia. Dengan adanya kolonial Inggris dan Portugis menjadi terpecah. Malaka menjadi wilayah Malaysia. Ada yang bertanyakan apa itu? Kalau ada sekarang kita lanjut ke peta kedatangan bangsa Eropa menuju ke Indonesia. Dan di sini ada jalur kedatangan bangsa Eropa menuju Nusantara, dan mereka semuanya datang ke Nusantara hanya untuk mencari rempah-rempah. Di sebelah sini ada beberapa contoh rempah-rempahnya, ada jahe, pala, cengkeh, gaharu, dan di sebelah sini ada barus, kayu manis, kayu cendana, dan lada. Yang kayu itu gaharu hampir sama seperti cendana. Biasanya buat sama seperti cendana. Dan di sini ada jalur kedatangan bangsa Eropa. Jadi ada 5 bangsa Eropa yang datang menuju ke Nusantara. Ada Prancis, Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda. Pernah mampir juga. Walaupun ada ceritanya bahwa Belanda menjajah di Indonesia, Belanda sendiri dijajah oleh Prancis. Dan ini ada jalur kedatangannya. Semuanya menuju ke Indonesia. Dan ada yang unik, kapal-kapal penjajah pada zaman dulu itu berjalannya tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan angin. Dengan adanya layar yang gede-gede, itu untuk menampung angin supaya kapalnya berjalan. Dan mereka juga sering nyasar ke negara-negara lain, kayak ke Tanjung Harapan, ke Brazil, Maritinus, karena angin tidak selalu ke arah Nusantara, Indonesia. Ya. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Zaman dulu nggak ada kompas ya? Belum ada. Penunjuk arah. Belum ada. Itu ke angin, bisa. Ngikutin angin jalannya. Ngikutin angin jadi. Makanya pada ini apa? Iya? Jinsura itu kayak nama kota? Mumbai. Mau itu Siaman. Sama keluarga ini. Belum kan ada belakangan. Tapi dia punya Inggris loh, jajan Inggris. Lanjut di sebelah sini ada kapal VOC. Jadi ini ada replika kapal perusahaan dagang VOC. Dan ini ada tirainya, sama berjalannya juga menggunakan angin. Ini untuk menampung angin. Dan kapal zaman dulu kalau mendarat di pelabuhan pasti tirainya digulung, ya, supaya tidak menampung angin lebih banyak. Dan di sebelahnya ada penjelajahan samudra. Jadi penjajah datang ke suatu daerah penjajahan itu ada 3 tujuannya. Ada 3G, ada gold,
glory, dan gospel. Gold mencari kekayaan, glory mencari kekayaan, dan gospel menyebarkan keagamaan. Dan di sini ada istilah Indonesia dijajah selama 350 tahun. Benar atau salah Ibu? Kenapa salah? Karena baru 350 tahun harusnya kita Belum jadi RI. Jadi jawabannya salah karena Belanda pertama kali datang di Banten 1596 itu tidak langsung menjajah, tapi melakukan perdagangan. Setelah perdagangan, melakukan monopoli, untungnya makin banyak, karena untungnya makin banyak, pengen merasa untuk menguasai. Akhirnya datang langsung ke pusatnya dan menjajah. Dan di sebelah sini ada logo kerajaan Belanda. Dan juga ada mata uang. Yang kecil-kecil ini ada mata uang VOC dan yang depannya ada mata uang Belanda. Mata uang VOC namanya adalah duit dan mata uang Belanda gulden. Ini sama-sama dari Belanda, perbedaannya kalau mata uang VOC itu digunakan untuk perusahaan dagang dan mata uang gulden itu untuk kerajaan Belanda. Iya. Tapi bisa buat transaksi dua-duanya. Iya, bisa. Dua-duanya ya. Iya. VOC sebelum Belanda. VOC kan juga Belanda. Itu ya kalau nggak salah. Mas tadi dari mulai pertama datang kan untuk berdagang. Terus akhirnya sampai menjajah itu rentang berapa 40 tahun? Dan pertama kali datang 1596, terus Banten kalau dari Belanda 1914. Dan kalau perbedaannya satu golden duit dan satu golden bisa untuk membeli satu karung beras pada masa itu. Mas Dwi tulisan kayak kita sekarang. Iya. Iya. Oh, cuma 50 kilo gitu. Oh, 50. Ya. Berarti duit itu bahasa Belanda ya? Nyata, bukan bahasa kita. Iya. Saya ngiranya duit itu bahasa kita. Mental dry. Baik Bapak Ibu, sekarang lanjut kita ruang selanjutnya. Di ruang selanjutnya di sini ada ruang politik etis. Jadi politik etis atau politik Budi dengan adanya buku Machiavelli dari sebelah sana yang ditulis oleh Edward Baudekker yang bercerita tentang kejaman bangsa Belanda terhadap Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan bahwa pemerintahan Belanda mempunyai hutang budi terhadap bangsa Indonesia. Dan akhirnya mendirikan 3 program untuk masyarakat Indonesia. Ada irigasi, membangun saluran perairan, ada imigrasi, pemindahan penduduk, dan ada edukasi, penyelenggaraan pendidikan. Tetapi terjadi penyimpangan dari 3 program tersebut. Kita lanjut ke sebelah ini, itu irigasi yang harusnya buat perairan masyarakat Indonesia, persawahan, akhirnya digunakan untuk perkebunan Belanda. Emigrasi, pemindahan penduduk untuk kerja paksa. Dan yang paling menguntungkan bagi masyarakat Indonesia ada edukasi, pendidikan. Termasuk Gedung Stovia, Museum Kebangkitan Nasional adalah program Belanda di program edukasi, pendidikan, sekolah kedokteran. Dan dulu juga ada kerja kuli kontrak. Jadi masyarakat Indonesia bekerja di perkebunan Belanda sebagai kuli kontrak. Menanam paksa ya. Kerja lagi. Tanam paksa sama kerja apa saksi. Ini ada lagi kerja rodi Jepang. Ini ada hukuman kuli kontrak, jadi hukuman kuli kontrak dengan cara dicampur. Ada perjanjian kuli kontrak, ada tanda tangan kontrak juga. Dan juga pendaftaran kuli kontrak. Pendaftaran kuli kontrak hampir sama sekarang ngantri untuk daftar.
Teman-teman itu kan digaji. 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 Iya. Biasanya kalau golongan kesalahan. Kalau sekarang kan kayak kita kerja lah, kesalahan di SP, SP1, SP2, SP3. Iya. Atasan yang sekarang itu orang belajar Iya. si Bumi juga Apa atasannya ini? yang ini ada pendaftaran yang bukan yang penjaga pendaftarannya itu. Oh, pendaftarannya. Orang Belanda asli, tapi nanti ada yang pendaftarannya biasanya orang bangsawan yang sebagai kita lanjut ke pendidikan Hindia Belanda. Jadi pendidikan pada masa Hindia Belanda itu masih bersifat diskriminatif tergantung golongan tertentu. Ada juga golongan paling bawah yang selalu diabaikan. Jadi dulu ada 3 golongan, ada Hindia Belanda, ada Tionghoa, dan juga ada pribumi. Dan masyarakat pribumi selalu yang diabaikan. Dan ada ragam pendidikan. Jadi setelah program edukasi muncullah beberapa ragam pendidikan. Ada sekolah dasar kelas 1, sekolah dasar kelas 2, sekolah menengah dan sekolah menengah, sekolah menengah, sekolah raja dan sekolah kejuruan. Dan setelah itu muncullah ini dengan kebijakan politik etnis di program edukasi yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Itu muncullah ini baru. Jadi yang bersekolah, setelah lulus sekolah mereka akan menjadi pegawai pemerintah. Pribumi. Tapi balik lagi ke golongannya, dia pribumi bangsawan. Bangsawan kelas menengah kayak Bupati, Camat, wali kota. Dan di sebelah sini ada buku Mas Hauptlar atau Mutatuli. Ada juga musuhnya masih Mutatuli di Lebak. Hitung. Ini bukan asli. Musuh Mutatuli. Dan di buku Mutatuli itu juga ada perusahaan dan itu ada salah satu terbitan yang tentang pajak. Adija sama Saya ada. saya kaget banget ceritanya kayaknya unik gitu belum gagal menikah gara-gara pajak. Dan kita lanjut di sebelah sini ada tokoh pendidikan bahasa Indonesia. Jadi tokoh pendidikan bangsa Indonesia di sini ada Dewi Sartika. Dewi Sartika yang mendirikan sekolah untuk perempuan, tetapi lebih Salah asuhan Abdul Muiz. ada juga sekolahnya sekolah istrinya di sekolah istri di Bandung. Dan ada Raden Ajeng Kartini yang mendirikan sekolah untuk perempuan juga, tetapi lebih ke para remaja. Jadi perbedaannya kalau Dewi Sartika ke para istri, Raden Ajeng Kartini ke para remaja. Dan selanjutnya di sini ada Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan sekolah taman siswa. Dan juga disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan Hari Pendidikan Nasional diambil langsung dari tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantoro, 2 Mei 1882. Sekarang dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sirkulasi udara karena dulu belum ada kipas angin maupun AC, jadi hanya mengandalkan sirkulasi udara. Untuk belajarnya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Kalau ini kalau masalah bahasa Inggris.
Jadi hanya untuk kayak contoh aja. Ini bukan bahasa Inggris. Belanda. Bahasa Belanda. Oke. Oke, bahasa Belanda. Nanti ada dua pemanggilan asistennya yang menerjemahkan ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Dan untuk pelajaran Slovia, jam belajarnya dari jam 4 pagi sampai jam 2 siang. Dan mereka juga ada belajar malam dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Yang mengajar adalah asisten lera dan juga kakak kelasnya untuk mengulang materi di pagi hari. Dan pelajar Slovia dulu hanya dari 4 daerah, dari Padang, Jawa, Ambon, dan Manado. Dan mereka bersekolah menggunakan pakaian adat masing-masing. SMA pelajarnya. Jadi yang bersekolah di Slovia itu umurnya dari 11 tahun sampai 20 tahun. 12 sampai 21 tahun. Iya. Jadi lulus LMS langsung sekolah di Slovia. LMS dan sekarang start SD. Pegangin pegel. Hah? Tekniknya tuh Masuk. masuk ke Slovia itu ada Bagus tau buat yang paling batunya. yang diutamain itu yang bisa berbahasa yang diprioritaskan bisa berbahasa Belanda. Terus ada juga tes khusus yang Aqua destilada. Oh iya, aqua ya. kurikulum yang sering dipakai yang 11 Duduk di sana. Iya. ada ceweknya ya. Satu, dua. Tuh, nambahin tulisnya. Di zamannya Budi Tomo baju kotak-kotak. Itu udah ada mesraan tuh. Agak mau saya lagi. Ada itu, makanya sampai kerasa ini semua. Iya, iya. Ada meja kayak itu, oh yang nggak datang. Dari haji. Oh iya, iya bener dari racun dari pintu. Besar itu yang banyak kolonial Belanda. Lanjut di ruang saja, di sini ada ruang pendirian organisasi Budi Utomo dan di sebelah sini ada Dr. Wahidin Sudoyo. Beliau adalah yang menginspirasi berdirinya organisasi Budi Utomo. Dan juga beliau sering disebut sebagai Bapak Stadikon Indonesia atau Bapak Beasiswa Indonesia. Kenapa beliau disebut Bapak Stadikon Indonesia? Karena pada masa itu beliau pergi ke Pulau Jawa untuk mencari dana Stadifon. Dan pada satu perjalanan ke Banten beliau singgah di Slovia karena beliau juga alumni sekolah dokter Jawa. Dan saat singgah di Slovia beliau bertemu dengan Sutomo dan Suraji. Di pertemuan itu beliau membahas tentang Stadifon dan juga membahas tentang organisasi Utomo. Setelah singgah di Slovia beliau berhenti dan dana Stadifon karena sudah merasa lelah. Dan akhirnya dana Stadifon dilanjutkan oleh organisasi Utomo. Dan salah satu organisasi Utomo adalah Stadifon mencari dana beasiswa. Dan memang organisasi Utomo dengan organisasi beliau saat meninggalkan Slovia, potongan kalimatnya ada Budi Ingkang Utami, yang artinya kalau bahasa Jawa kebaikan yang utama. Dan itu dijadikan sebagai nama organisasi Utomo. Dan di sebelah sini ada 9 pengurus organisasi Budi Utomo yang diketuai oleh Utomo. Ada wakilnya Muhammad Sulaiman, ada bendahara Raden Angka, ada sekretarisnya Gunawan Mangunkusumo, ada Gondo Suwarno sekretaris juga, dan
Komentaris, ada Muhammad Saleh, ada Suraji, ada Suwarno, dan ada Gombrek. Berarti Pak Budi Utomo itu Budi Utomo nama organisasi. Wahidin pernah bersekolah di Stovia. Jadi bisa dimulai saat kelasnya ini. Jadi udah yang aku diajar yang aku digablok ya. Jam 8 ceramah juga di Stovia pada 7 Desember sampai 7 Kalau di ceramah itu menyampaikan jadi sebelah sini ada organisasi Budi Utomo, BO Budi Utomo. BO lain, open BO. Dan kita lanjut di sini ada Kongres Budi Utomo. Kongres Budi Utomo pertama kali dilaksanakan di Jogja pada 18 Agustus 1908. Kongres ini berisi tentang pemindahan pengurusan dari pelajar Stovia pindah ke para bupati. Jadi kenapa dipindah ke para bupati? Supaya pelajarnya lebih fokus ke pendidikan, tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dan di sebelah sini ada ketua organisasi Budi Utomo setelah Kongres Budi Utomo di Jogja. Dari komunitas PJT, Pangeran dari komunitas bangsa. Dan di sebelah sini ada Anu Sugondo Jayapustiko. Jadi Sugondo Jayapustiko adalah Kongres Sumpah Pemuda kembali ke yang mengadakan atas Sumpah Pemuda. Dan juga ada Soekarno bahwa proklamasi Indonesia yang proklamasi yang bahasanya di. Kok pernah ada orang sekarang bisa begitu loh? Ini tentang sejarah Stovia. Kalau sebelah sini dulunya asrama, sekarang dipakai untuk public space, untuk kegiatan komunitas juga. Biasanya ada pameran. Oh, asramanya di sini. Asramanya. Jadi asramanya letter U dari belakang sampai ujung. Oh, Kartini kan? Mereka pelajaran belajar mengajar juga digunakan untuk rapat pengajar biasanya juga di ruang ini. Dan yang berdiri di sini ada direktur Stovia atau kepala sekolah, namanya H.F. Roth, Hermanus Frederick Roth. Pengajarnya berjumlah 12 orang yang merangkap sebagai dokter di rumah sakit militer Weldevreden. Jadi selain jadi pengajar, juga merangkap sebagai dokter. Dan pengajarnya mempunyai asisten pengajar yang bernama asisten Lera. Asisten Lera bertugas sebagai penerjemah dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Selain sebagai penerjemah, juga sebagai pengajar pada saat kegiatan belajar mengajar malam hari. Asisten Lera diambil dari lulusan terbaik tahun sebelumnya. Jadi lulusan terbaik Stovia tahun sebelumnya langsung diangkat jadi asisten pengajar, asisten Lera. Hampir semua laki-laki. Tapi ada perempuannya. Namanya Apelius itu saya bahasa saya kurang ini bahasa Belanda. Ini dari kayu jati ya Mas? Dari kayu jati ya? Iya, tapi ini dari kayu. Karena di 1926 semua peralatan meja kursi pindah ke Salemba yang sekarang menjadi FKUI dan juga FSC. Jadi Stovia sekarang akan berlanjut menjadi FKUI. Ini bakarnya. Kenapa pindah dulu? Ya, Kenapa dipindah? karena di tahun 1926 gedung ini dianggap tidak layak lagi untuk bersekolah. Akhirnya dibikinkan gedung baru di Salemba. Iya.
Dan di sini ada buku-buku Soviet. Ini asli. Buku-buku Soviet. Pada masa itu. Makanannya juga makanan Soviet pada masa itu. Dan makanan Soviet pada masa itu juga ada yang unik sampai sekarang mungkin terkenal. Lanjut di sini ada ruang transit. Jadi ruang transit ini digunakan untuk ruang tunggu. Jadi tamu-tamu dari pemerintahan Belanda yang ingin bertemu dengan direktur Soviet, mereka akan nunggu dulu di ruangan ini. Dan ini lantainya juga masih asli, beda. Jadi lantai ini dibikin berbeda untuk menghormati tamu-tamu penting dari pemerintahan Belanda. Dan di sebelah sini ada Tirto Adi Suryo. Bapak Pers Indonesia. Jadi Tirto Adi Suryo pernah bersekolah di Soviet tetapi dikeluarkan. Jadi Tirto Adi Suryo dikeluarkan dari Soviet karena memberikan resep obat ke seorang Tionghoa yang dianggap merugikan pemerintahan Belanda. Dan akhirnya beliau dikeluarkan. Setelah beliau dikeluarkan, beliau menulis surat kabar atau koran pertama kali yang berisi tentang kondisi masyarakat pada masa itu dan disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Sehingga beliau disebut sebagai Bapak Pers Indonesia. Kalau ini yang menjadi dia bukan ya media Indonesia sepertinya ini sesuatu katanya ada bilang itu kenapa ya? Bumi manusia. Oh iya. Ya kan? Iya. Kayaknya dia kan. Iya. Di tempat yang dulu yang Ini giginya masih ada ya, hebat ya. Mungkin bisa identifikasi dari kerangka jadi kambing. Jenis kelaminnya. Jadi jenis kelamin laki-laki pada waktu itu kita melakukan kajian dan kita memanggil seorang dokter untuk mengidentifikasi jenis kelaminnya, umurnya, terus ini berasal dari mana. Tetapi menurut ketinggian badannya, beliau merupakan orang Eropa. Dan untuk jenis kelaminnya pada saat dites tulangnya laki-laki. Dan umurnya sekitar 20 sampai 22 tahun. Jadi kalau di surat menggunakan tiga bambu, di surat menggunakan tiga bambu selama ini belum. Karena kan maaf ya kalau ujungnya kan ada apa ya kayak motong, tapi kan ada sesuatu. Jadi tidak. Nah ya, jadi ini ada alatnya untuk sunat atau benang yang pojok. Ya. Dan ini untuk menjahitnya dan sebelah bambunya yang bulat atas. Dan sunat menggunakan tiga bambu sekarang masih ada di daerah Bromo. Biasanya pasukan rambut timbal dan festival itu biasa diadakan di bulan Juni sampai bulan Juli. Bulan Juni sampai bulan Juli. Iya. Iya. Pakai 9 bambu. Kayak ikan pinggang atau di leher atau apa nih? Kayak ada ikan pinggang kan? Besar kemudian juga ada kalau ditanya brojol kayaknya leher sih. Iya leher melahirkan
Dan di sebelah sini ada ganti untuk gerus menghaluskan obat-obatan. Dan jadi kalau ada rumah sakit tertua di Indonesia, kalau kita searching di Google nomornya RSCM, rumah sakit dokter umum. Padahal ada RSCM Gatot Subroto 18 kalau RSCM 19 bulan. RSPAD awalnya mungkin for militer. Iya. Sofia. Iya, sekolahnya di Sofia. Rumah sakitnya di Italia. Jadi ini adalah gambaran penjawab dari Bandung. Untuk di sebelah Jawa yang masih asli sekarang ada gedung ini sekarang menjadi apotek tempat pengambilan obat. Cuma ada perubahan di genteng. Ada kayak di dalam. Gedungnya masih sama, cuma perombakan pada gentengnya, atapnya. Bukan dan gerbang ini masih ada yang rumah duka Sentosa. Belakang ya? Iya. Jadi hanya bisa dari semuanya. Dan ini ada replika surat keputusan Raja William saat memberikan sekolah besar. Yang lembaga Isman itu ada hubungannya kan? Apa gitu? Di Bandung. Ada yang di dekat Senen ya? Apa Salemba kan ada tuh yang Isman. Dulu juga gedungnya kalau Pada tahun 1899 dan saya dibangun 1981 dan mulai digunakan untuk bersekolah 1902, tepatnya 1 Maret 1902. Dan dibangunnya stoknya juga dibantu 3 pangkalan Belanda yang berada di Delhi, Serdang, Sumatera Timur, sekarang dari Sumatera Utara. Jadi beliau membangun dana gedung Sofia karena mereka ingin mendapatkan harga dokter yang murah dan juga gampang untuk mengobati masyarakat yang bekerja di perkebunan di daerah Sumatera. Dan di sini ada replika ijazah Sofia, jurusan Sofia. Kalau tadi di depan ada replika ijazah sekolah dokter Jawa, di sini ada replika ijazah Sofia. jatuh sih kalau bisa naik. Belanda kuno nih. Dan tadi di sini ada alat ronsen. Jadi alatnya jadi alat biasa ini masih sifatnya ya, Bapak ini gimana coba karena kalau akan penelitian lagi bisa panas kamera. Apa itu kamera? Bagian dari kaget, mas, betul. Dan juga ini alat Ya saya nggak hafal bisa lebih lagi, tapi dalam bahasa Jawa itu Jawa itu kan bahasa karena masih ada dua nama yang dipakai, kamera dan juga alat ronsen. zaman dulu nih. Jadi untuk alat ini masih disimpang siur karena ada dua nama. Sampai sekarang masih melakukan penelitian. Ada yang disebut alat ronsen, ada yang disebut volt kamera. Volt kamera adalah bagian dari EKG, elektroradiografika. Yang di sini deh, garisnya. Ini ada bekas. Lanjut di sini ada fasilitas Sofia. Jadi ada Sofia difasilitasi ada ruang
ada rumah sakit Umbeleka. Kalau yang tadi kan masuk sini kan seleksi. Kalau untuk yang kelulusannya juga demikian kan? Oh iya, sekolah sampai lulus. Jadi nanti dari tahun pertama mereka masuk 20 sampai 30 nanti di tahun 9 hanya sisa 8. Oke, jadi kemudian kalau sekolah sekarang kan misalkan ujian nggak skripsi gitu ya, terus nggak bisa ini kan ada bisa ulang gitu ya. Kalau dulu gimana? Apakah cuma one way dikeluarkan ya? Dikeluarkan dan tidak boleh bersekolah lagi di Victoria, tapi boleh bersekolah di sekolah lain. Jadi masih ada kesempatan untuk jadi dokter gitu ya, tapi tidak di sekolah lain. Dan di sebelah sini ada asli peninggalan dari Dr. Jonas Adrian Masumendes. Dr. Jonas Adrian Masumendes adalah dokter kejiwaan yang ada di Indonesia. Ya, ada yang tadi yang tadi jawaban yang Oh iya. Tapi itu tadi si Jovan, ini si Johan. Ya ada lah. Katanya orang Jawa. Berdirinya organisasi Tujuh Momo. Organisasi Tujuh Momo berdiri pada tahun 20 Mei 1948 dan organisasi Tujuh Momo adalah organisasi modern pertama yang merubah pergerakan nasional di Indonesia. Yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi nasionalisme bersatu. Yang tadinya menggunakan perang, menggunakan fisik menjadi menggunakan pikiran. Dan tanggal 20 Mei sekarang dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional. Ini pantungnya berbentuk seperti ini menggambarkan tentang konflik pemilihan ketua. Ya. Oh ininya kayaknya rendah ya kak? Oh karena ini replika lagi dikit. Aslinya Agak pendek. lebih panjang dikit. Sesek gitu, kayak orang bule ya. Dan untuk ancamannya tempat tidurnya dibagi menjadi dua. Di tahun pertama seperti ini dari 1904 sampai 1904. Dan di tahun 1904 ganti menggunakan kayu. Karena kalau selimut ini zaman dulu emang selimut.